jalan ini hingga harus berkorban harta dan perasaan. Namun inilah jalan yang harus aku tempuh, sebagaimana dahulu telah engkau lalui, mengajak manusia taat kepada Allah dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Tempuh hingga engkau dapatkan ridho Sang Maha Kuasa. Kini aku mencoba menempuh jalan ini, semoga aku dapatkan cintamu ya Rasulullah, mengajak manusia taat kepada Allah dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Sungguh berat rasanya menempuh jalan ini hingga harus berkorban harta dan perasaan. Namun inilah jalan yang harus aku tempuh, sebagaimana nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي على الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, hadirin jamaah sholat maghrib, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kesempatan yang mulia baginda Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, lalu beliau bertanya kepada para sahabat, akhbirni bi abdul ahli iman. Wahai sahabat-sahabatku, katakan kepadaku tentang orang-orang beriman yang sangat istimewa keimanannya. Maka sahabat menjawab, humul malaikah. Tentulah mereka itu para malaikat, karena malaikat diciptakan oleh Allah, ada akal, tidak ada nafsu, semata-mata hanya untuk mentaati perintah Allah. Maka Nabi bersabda, hum kadalik, memang demikianlah keadaan para malaikat. Memang mereka diciptakan hanya untuk mentaati perintah Allah. Ada yang disuruh sujud, terus disujud sampai hari kiamat. Ada yang disuruh zikir, terus zikir sampai hari kiamat. Kata Nabi, katakan yang lainnya. Sahabat menjawab, humul anbiya. Apakah mereka para nabi? Apakah mereka para rasul? Lagi-lagi Nabi mengatakan sesuai kalau para nabi mulia imannya istimewa karena memang mereka pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu turun kepadanya, bimbingan Jibril bersamanya. Bal ghairuhum, katakan yang lainnya. Sahabat menjawab ketiga kalinya, humus syuhada. Apakah mereka yang mati syahid? Apa kata Nabi? Hum kadani wa ma yamna'u min dzalik. Sesuai orang-orang yang mati syahid mulia, iman istimewa. Karena mereka bersama nabinya, Islam dengan nabinya, jihad dengan nabinya, menyaksikan wahyu turun kepada nabinya, duduk dengan nabinya. Adakah yang lainnya? Qalu man hum ya Rasulullah. Kalau ternyata mereka bukan golongan para malaikat, bukan golongan para nabi, bukan golongan orang-orang yang mati syahid, terus siapa mereka ya Rasul? Katakan kepada kami. Apa kata beliau? Mereka itu adalah orang-orang yang saat ini belum lahir, tetapi masih tersimpan dalam tulang rusuknya kaum laki-laki. Mereka akan datang setelah aku, mereka akan lahir sepeninggalanku. Mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka hanya mendapatkan tulisan-tulisan di kertas Quran dan Al-Hadis. Lalu mereka membukanya, mempelajarinya, membacanya, mengamalkan isi kandungannya. Fahaulai abdul ahli imanan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang istimewa keimanannya. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Waditu anni laqaitu ikhwani." Aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat balik bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanu? Bukankah kami juga saudaramu? Kami duduk bersamamu, hari-hari melihat wajahmu, hari-hari mendengar nasihatmu." Apa kata Nabi? "Bal antum ashabi." Kalian bukan saudaraku, melainkan kalian adalah sahabat-sahabat. Lalu siapa mereka ya Rasul yang dimaksud dengan saudaramu? Apa kata beliau? "Walakin ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni." Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak mendengar suaraku, gak melihat, menyaksikan wahyu turun kepadaku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka mencintai aku. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua orang sahabat, satu namanya Abu Jum'ah, yang kedua namanya Abu Ubadah bin Zarrah, menghadap Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, a'abdul minna?" Adakah orang yang lebih utama daripada kami? Adakah orang yang lebih hebat daripada kami? Apa kata beliau? "Na'am, iya. Ada orang yang istimewa daripada kalian. Aslamna ma'ak, wajahadna ma'ak. Kami Islam bersamamu, kami jihad bersamamu." Apa kata Nabi? Wajar kalau kalian hebat, wajar kalau kalian istimewa, tetapi ada yang mengagumkan lagi daripada kalian. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka itu adalah orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Ini tiga hadis ini menjelaskan bahwa betapa Nabi sayang kepada kita sebagai umat akhir zaman. Kita bukan disebut sebagai sahabatnya, melainkan kita disebut sebagai saudaranya, saudara-saudara Rasulullah SAW. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintaan Nabi kepada ini umat. Nabi sanggup berkorban demi ini umat, dicaci, dimaki, dilempar kotoran, dilempar batu, gerahamnya pecah, berdarah-darah. Ini semata-mata karena kecintaan beliau kepada ini umat. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan Sayyidatina Aisyah duduk di depan hadap di bersama Nabi. Lalu kemudian kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, yang tersembunyi maupun yang terang-terang. Kenapa engkau begitu gembira? Kenapa begitu suka?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak bergembira? Karena engkau telah mendoakan aku secara khusus." Apa kata beliau? "Aisyah, doa yang aku panjatkan tadi untukmu, doa itu pula yang aku terus panjatkan kepada Allah setiap setelah sholat fardu untuk seluruh umat-umat." Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ditukilkan dalam kitab Hayatus Sahabat. Ketika Nabi wukuf di padang Arafah, beliau berdoa memohon kepada Allah, beliau menangis kepada Allah. Siapa yang beliau mohonkan? Siapa yang beliau tangisi? Adalah ini umat. Bukan seperti sekarang Pak, orang pergi haji kepada Arafah, selfie, foto-foto, kirim-kirim. Nabi dan para sahabat dan orang-orang sudah terdahulu datang ke Arafah, duduk, namanya juga wukuf. Wukuf itu wakofah, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya kuat hamid, tapi hatinya sibuk dengan Allah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul ketika wukuf. Beliau menangis di padang Arafah, beliau berdoa di padang Arafah, mohon kepada Allah. Apa dalam permohonan beliau? "Ya Allah, di hari Arafah ini, ampuni dosa-dosa umatku yang besar yang kecil.
yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang sengaja, yang tidak disengaja, bahkan yang berhubungan dengan engkau maupun dengan sesama mereka, ya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta mengabul doa Nabi. Nabi terus berdoa lagi, memohon lagi, ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah, sekalipun dosa itu berhubungan dengan sesama mereka. Barukah kalau ya Muhammad qad fa'altu dalik, aku telah melakukan itu semua, dosa-dosa umatmu yang besar, yang kecil, yang sengaja, yang tidak disengaja, yang tersembunyi, yang terang-terangan telah aku ampuni semuanya, kecuali dosa-dosa mereka yang berhubungan dengan sesamanya. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanggal 9 malam tanggal 10 setelah maghrib atau jam 12 malam meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, beliau bukan istirahat, bukan tidur di tempat mabit, tetapi beliau mengulang lagi doanya, wa aqala doa. Beliau mengulang-ulang doanya, memanjangkan doanya. Apa dalam doa beliau? Ya Allah, ampuni dosa umatku, yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang terang-terangan, disengaja, tidak disengaja, yang berurusan dengan engkau maupun dengan sesama mereka. Bukankah engkau berkuasa ya Rabb mengampuni dosa-dosa yang zalim dan engkau memberikan pahala kepada pelaku zalim? Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi lagi dan lagi Allah belum menerima doa Nabi, belum mengkabul doa Nabi. Nabi tidak putus asa, doa lagi, ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah, yang berhubungan denganmu maupun dengan sesama mereka. Apakah dia Muhammad qad fa'altu dalik, Muhammad aku telah ampuni dosa-dosa mereka, baik yang berhubungan dengan aku maupun berhubungan dengan sesama mereka, dengan cara pelaku zalim diampuni dan yang dizalimi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tersenyum. Ketika Nabi tersenyum, sahabat melihat, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Di saat sesungguhnya engkau bukan waktunya tersenyum. Apa kata beliau? Aku tersenyum, aku gembira dan aku geli. Apa yang membuat engkau gembira? Allah telah menjawab permohonanku. Apa yang membuat aku geli hati? Aku melihat iblis datang. Dia telah mengambil pasir, menghambur-hamburkan pasir ke muka dan ke kepalanya, ke wajahnya, ke mukanya iblis. Seraya mengatakan, celaka kita. Selama ini kita telah menyesatkan manusia, menggoda manusia supaya berlaku maksiat, supaya ingkar kepada Allah. Tetapi di hari Arafah dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis menjelaskan bahwa betapa Nabi cinta kepada umat. Bukan berarti kita harus berzalim semena-mena, tidak. Oh, kalau begitu ternyata dosa yang berhubungan dengan sesama pun diampuni. Bukan begitu maksudnya. Artinya betapa Nabi cinta kepada umat sehingga dosa yang berurusan dengan sesama umat pun dimohonkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjelaskan bahwa betapa Nabi cinta kepada kita sebagai umatnya. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang sangat masyhur, sering kita mendengar ketika Nabi dakwah ke Taif, datang ketiga pembesar Taif, yang satu menolak, yang satu menolak, tiga-tiganya menolak. Bukan cuma menolak, tetapi mengejek-ejek, mengolok-olok. Akhirnya Nabi datang kepada masyarakat yang ada di Taif, tetapi masyarakat pun juga menolak ajakan Nabi, menolak tawaran Nabi. Maka Nabi memutuskan untuk meninggalkan Taif. Ternyata mereka tidak mau Nabi Muhammad pergi meninggalkan Taif dengan dalam kondisi selamat. Akhirnya orang-orang Taif telah mengerahkan laki-laki dan wanita, tua dan muda, mengepung Nabi, melempar Nabi, menghempaskan Nabi. Bahkan kena bentur wajah Nabi dan berlumuran darah di wajah Nabi. Ketika darah ini menetes, maka oleh Nabi disekak, ditahan.
Maka di darah tidak jatuh di tanah, tetapi jatuh di tali aku nanti, di telagaku. Aku akan ada di situ, aku akan mengambil air dari telagaku dan aku minumkan kepada umatku. Kalau ternyata engkau tidak jumpai aku di situ, cari aku di tempat hisab. Nabi akan melihat umatnya sedang ditimbang, sedang dihisab. Kalau engkau tidak melihat umat, kalau tidak takut, angkat kepalamu, mintalah kepadaku, mintalah syafaat, berbicaralah. Apa kata Nabi? Ya Rabb, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umat yang ketika di dunia pernah mengucap la ilaha illallah, karena di dalam tubuh mereka mengalir darah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna rajula sopana bainal hukmi wal maqam fasala wa summa mata wa huwa mujidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Kalau ada seseorang yang menjadi ahli ibadah dan dia lakukan ibadah di tanah haram antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, siangnya dia berpuasa, malamnya dibangun, tetapi dalam hatinya ada kebencian, ada ketidaksukaan kepada cucunya Nabi, kepada zuriatnya Nabi. Kata Nabi, mata dakhalan nar, matinya dipastikan menjadi ahli neraka. Ini supaya nggak sia-sia ibadah kita, nggak sia-sia sholat, haji, umroh, zakat, sedekah, qiraat, sholawat, maka jangan sesekali tidak senang kepada Tuhan. Adiku awladakum ala salasi khisalin. Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Yang kedua, hubbi ahli baitihi. Di dalam Al-Quran surah ayat 23 Allah berfirman, kulla as'alukum ajro illa al-mawaddata fil qurba. Sampaikanlah Muhammad kepada mereka, menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, membawa agama tahu hanya darah dan nyawa, bukan kepingin pangkat dan jabatan, bukan kepingin sanjungan. Illal mawaddata fil qurba, melainkan cintai al-qurba. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud al-qurba? Dalam itu ayat kata Nabi, Aliyun wa Fatimah wa waladahuma. Yang dimaksud al-qurba adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan anak dari keduanya, Sayyid Hasan dan Husain, dan terus keturunan-keturunannya, itu para zuriat Nabi, para cucu Nabi, para sahabat. Maka hati-hati Pak, kalau di kampung kita ada habaib dimuliakan, kadang-kadang kita tidak ngerti, susah Pak.